Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama kembali dalam program Raman Saku. Sahabat viralku sekalian yang budiman, yang saya hormati, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah untuk para keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnah beliau. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kemenangan itu pasti akan datang. Sahabat viralku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki akhir Ramadan, dan setelah itu kita akan memasuki Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Pasti kita berharap bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, dan nantinya di saat Idul Fitri kita akan menggapai kemenangan. Sahabat viralku, di bulan Ramadan benar-benar kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kabar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait dengan bagaimana bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa beliau ketika berjumpa dengan para sahabatnya, yubashiru ashabah, beliau menyampaikan, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau berkata, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh barakah. Kataballahu fihi alaikum siyama, Allah telah mewajibkan untuk kamu berpuasa di dalam. Tuftahu fiha abwabul jannati, pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dan juga dibelenggu para syaitan. Fihi lailatun khairan min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira itu agar nanti kita senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, dan itu telah kita laksanakan dengan baik. Maka di bulan Ramadan kita senantiasa bersemangat untuk menggapai kebaikan-kebaikan agar nantinya kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Semangat yang luar biasa dapat kita lihat di sepanjang Ramadan ini, bagaimana orang-orang senantiasa untuk sholat berjamaah di masjid, untuk menegakkan sholat sunnah qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, untuk senantiasa bersedekah. Dan itu hampir sepanjang bulan kita dapat. Nah, kemudian apakah nanti dengan berakhirnya Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik itu juga akan berakhir? Tentunya tidak. Maka kewajiban kita adalah untuk menggapai kemenangan yang sejati, kemenangan yang akan datang itu, bagaimana nanti kita mengawal kebaikan-kebaikan itu, coba kita laksanakan di sepanjang Ramadan. Dan di akhir Ramadan ini, marilah kita buktikan bahwa kita memang benar-benar yakin nanti akan mendapatkan kemenangan dengan mengawal kebaikan amal soleh yang telah kita laksanakan. Sahabat viralku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kemenangan yang sejati sebenarnya adalah bukan karena kita mempunyai pakaian yang baru atau banyaknya makan atau apapun itu. Sebagaimana para sahabat pernah menyampaikan bahwa laisal aid min libasun jadid walakin al aid taqwahu yazid. Yang dikatakan
Aid bukan karena engkau mempunyai pakaian yang baru, tetapi yang dinamakan Aid adalah bagaimana nanti ketakwaan kita bertambah. Sahabat viralku yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada saat bulan Ramadan kemarin kita telah bersama-sama mengawal kebaikan-kebaikan, amal soleh selama sebulan penuh, baik yang berupa sholat jamaah, yang berupa tilawatil Quran, yang berupa sedekah, kemudian sholat tarawih dan lain sebagainya. Kemenangan yang sejati adalah bagaimana nanti kita sekalian bisa tetap mengawal kebaikan-kebaikan itu di masa-masa mendatang. Bagaimana kita tetap istiqomah menjaga sholat jamaah kita, karena sholat jamaah mempunyai fadilah yang sangat besar dan itu harus kita istiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis pernah menyampaikan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa infaq. Amalan yang sedikit tetapi dilaksanakan dengan kontinu, dilaksanakan dengan istiqomah. Maka mari yang pertama kita mengawal sholat jamaah kita agar nanti selepas Idul Fitri kita tetap istiqomah untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Sholatul jamaati khairum min sholatil fardhi bi 27 darajat. Bahwa sholat jamaah itu lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengawal kebaikan yang berupa sholat tarawih atau sholat lain. Jangan sampai kebiasaan yang baik yang kita laksanakan di bulan Ramadan nanti berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Marilah kita kawal sholat tarawih, sholat lain kita sepanjang tahun. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bangunlah engkau untuk melaksanakan sholat tahajud, mudah-mudahan Tuhanmu menjadikan kamu menjadi orang yang mempunyai kedudukan yang mulia. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika di bulan Ramadan kita dengan rajin setiap saat, minimal di malamnya kita senantiasa tadarus Al-Quran. Apakah kemudian nanti ketika Ramadan sudah berakhir, tadarus kita juga berhenti begitu saja? Tentunya tidak. Marilah kita kawal tadarus Al-Quran, tilawatil Quran itu sepanjang tahun, sehingga nanti kebaikan-kebaikan dari Al-Quran akan senantiasa dapat kita rasakan dan bermanfaat, memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Tidaklah seseorang ketika membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran kecuali dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Tidaklah dia berkata alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan perlu kita yakini bahwa Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat besok untuk memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada para pembaca. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita ketika di bulan Ramadan senantiasa rajin untuk bersedekah, untuk berinfak juga dengan zakat. Maka kebaikan-kebaikan itu marilah kita kawal dengan baik, sehingga nanti
setelah bulan Ramadan berakhir, kebiasaan untuk senantiasa infak, untuk sedekah, bahkan untuk zakat itu akan senantiasa kita istiqomahkan, kita laksanakan. Dan yang terakhir, kemenangan yang sejati sebenarnya adalah kalau di bulan Ramadan kemarin kita mampu mengendalikan nafsu dengan baik, nafsu apapun itu, bahwa kita mampu menahan lapar, menahan dahaga dari fajar sampai maghrib. Kita mampu untuk mengendalikan ucapan-ucapan kita agar tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata jorok. Kita mampu mengendalikan pandangan kita agar tidak kemudian memandang sesuatu yang tidak baik. Kita mampu juga untuk mengendalikan amarah kita agar menjaga kualitas siam atau puasa kita. Maka marilah kebiasaan itu kemudian kita kawal juga dengan baik agar nanti kita mendapatkan kemenangan yang sejati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa syadidu min syur'ati." Yang dikatakan orang yang kuat itu bukan mereka yang pandai bergelut, pandai untuk bergulat, tetapi walakinna syadid, akan tetapi orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Mereka yang mampu tetap mengendalikan dirinya walaupun dalam keadaan marah. Maka kemenangan yang sejati akan kita raih di nanti menjelang di Idul Fitri dan berakhirnya Ramadan, ketika satu, kita tetap mampu mengistiqomahkan, mengawal kebaikan-kebaikan yang kemarin kita laksanakan, yang kita laksanakan di bulan Ramadan, berupa sholat jamaah di masjid, sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih, tilawatil Quran atau tadarus Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya, amal soleh yang lain. Itu kita akan berusaha untuk kita kawal dengan baik sepanjang tahun. Kemudian yang kedua, kalau di bulan Ramadan kemarin kita mampu mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang tidak baik, dari pandangan yang tidak baik, dari ucapan yang tidak baik, dan dari perkataan-perkataan yang lagho, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, bahkan kita mampu mengendalikan amarah kita dengan baik, maka marilah itu akan menjadi kebaikan bagi kita tatkala nanti di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan kita juga mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga nafsu kita itu senantiasa berada di jalan kebaikan, di jalan Allah, dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Allah menyebutkan, inna nafsal amaratun bisu' illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu akan menyuruh kamu kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka dengan kita mampu mengendalikan nafsu yang kita miliki, senantiasa kita arahkan kepada kebaikan, mudah-mudahan dengan itu kita benar-benar mendapatkan kemenangan yang sejati. Dan yakinlah dengan itu, kemenangan itu pasti akan datang. Terima kasih. Banyak kekurangan dan kekhilafan mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.